Nah, kalau dia kadar airnya itu 20-25%, ada kebocoran, biasanya akan timbul belatung, teman-teman. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya tetap enggak hanya menjamur aja tapi tidak belatungan, seandainya teman-teman nggak punya konsentrat tapi mau buat complete feed dari bahan-bahan yang ada, oh bisa teman-teman, nggak perlu harus pakai konsentrat selama teman-teman bisa menaikkan kualitasnya. Contoh yaitu tadi kita tanam rumput gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Edi Sukoco dari Tapak Sembrani-Pam yang beralamat di Dusun Tambak Lelo, Tambak Rejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sukses buat peternak-peternak di seluruh Indonesia. Untuk kali ini kita akan coba membahas tentang pakan ternak. Jadi pakan ternak itu ada bermacam-macam, teman-teman. Jadi jika kita mau membuat pakan untuk ternak, maka kita harus paham dulu kandungan nutrisi di setiap bahan baku pakan yang akan kita buat. Jika kita sudah mengetahui bahan-bahan baku yang kandungan nutrisinya apa aja, insya Allah dalam pembuatan pakan itu sangat mudah sekali kita akan mengkolaborasikan dari sumber-sumber bahan pakan tadi untuk menjadi pakan ternak yang berkualitas. Nah, itu teman-teman kalau mau membuat complete feed, saya sarankan sekali banyak, syukur-syukur sekali buat itu bisa stok untuk 6 bulan, maka itu akan menghemat. Tapi kalau teman-teman sekalian cuma buat ternaknya ada 10 ekor, mau buat complete feed cuma untuk 1 hari, nah, teman-teman akan rugi gitu, karena setiap hari buat daripada setiap hari buat nyampur langsung disimpan baru itu diberikan. Lebih baik ya buat langsung berikan aja, teman-teman, nggak usah disimpan-simpan. Nah, untuk jangka penyimpanan itu yang paling bagus itu dengan menggunakan drum. Nah, drum plastik, teman-teman sekalian, karena jika menggunakan atau mungkin teman-teman mau buat manhole, karena untuk drum plastik harganya cukup mahal, itu sangat-sangat bisa sekali. Tapi jika menggunakan karung yang dikasih inner, itu resikonya tikus. Jadi begitu umur pakan kita itu sudah sekitar 1-2 minggu, itu dia akan mengeluarkan aroma yang cukup menggiurkan mungkin bagi tikus itu. Nah, teman-teman, akhirnya plastik kita akan dilobangi oleh tikus dan dimakan. Akhirnya terjadi jamur segala macam lah, banyak, teman-teman. Nah, kalau dia kadar airnya itu 20-25%, ada kebocoran, biasanya akan timbul belatung, teman-teman. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya tetap enggak hanya menjamur aja tapi tidak belatungan, saya coba sekarang terapkan di kadar air di bawah 18%. Alhamdulillah saya sudah coba, itu ternyata dia hanya menjamur, menggumpal aja. Itu nanti bisa kita pecah, langsung kita ler ya bahasa Jawanya itu. Jadi kita pecah, kita hancurkan, kita lembutkan lagi, nanti kita jereng di panggung atau di deklit itu supaya kering. Jadi supaya jamurnya mati. Nah, setelah jamurnya mati, kita berikan ke ternak, insya Allah aman. Dan valabilitasnya biasanya semakin kering dia akan semakin bagus, karena setelah difermentasi itu aromanya dia akan semakin enak dan kandungan alkoholnya itu dia akan hilang, maka di ternak itu lebih sehat. Jadi teman-teman sekalian, untuk pembuatan pakan complete feed
nggak usah repot-repot cari bahan ini itu. Yang paling enak adalah kita paham bahwa sumber serat untuk breeding itu adalah 80% itu serat, 20% konsentrat. Nah, bagi teman-teman kok seratnya mau ditambah sama legum seperti Clerecidea, terus daun lamtoro, kaliandra, daun singkong, itu sangat-sangat bagus sekali teman-teman, karena kan itu adalah bahan pakan sumber serat yang proteinnya cukup tinggi sekali, dan itu direkomendasikan untuk pakan breeding. Seandainya teman-teman nggak punya konsentrat tapi mau buat complete feed dari bahan-bahan yang ada, oh bisa teman-teman, nggak perlu harus pakai konsentrat selama teman-teman bisa menaikkan kualitasnya. Contoh yaitu tadi kita tanam rumput gajah, tanam rumput pakcong, odot, dan lain-lainnya, tapi kita juga harus tanam singkong, Clerecidea, kaliandra. Nah, itu karena proteinnya tinggi. Kita buat complete feed, oke, kita campur, kita olah jadi satu. Dan untuk menjadi complete feed adalah bisa, kunci utamanya itu di premix teman-teman. Ditambah aja premix sesuai dengan produk yang mau kita pergunakan. Itu berapa sih ukurannya per kilo premix per untuk pakan. Biasanya rata-rata premix itu ada yang menggunakan 1 kilo untuk 1 kuintal pakan. Itu dihitung dalam berat kering teman-teman pakannya, bukan berat basah. Jadi kalau teman-teman mau nambah premix, kondisi bahan kita itu basah, ya berarti premix 1 kilo bisa 2 kuintal. Tapi yang pasti ikuti petunjuk penggunaan yang ada tertulis di premix. Oh, saya mau buat premix sendiri, ribet teman-teman. Mungkin saya tahu cara pembuatan membuat premix itu bahannya apa-apa, tapi sangat-sangat mahal, apalagi kebutuhan kita cuma sedikit teman-teman sekalian. Nah, itu jadi carilah kita yang simple aja, mana yang harus kita kerjakan, ya kerjakan. Mana yang bisa kita kerjakan dan lebih praktis, kerjakan aja itu. Kalau yang susah kita mendapatkan bahan bakunya, ya nggak usah, kita beli yang sudah jadi aja. Karena belum tentu kita beli membuat sendiri itu akan lebih murah dengan kita membuat sendiri. Jadi carilah yang ekonomis. Nah, ekonomis itu karena nanti dihitung dengan yaitu tadi, buat sendiri ternyata lebih mahal, jadinya bukan ekonomis. Nah, jadi kalau kita teman-teman peternak sudah menyiapkan lahan untuk membuat complete feed, udahlah cari yang praktis aja gitu. Semakin banyak tanaman, jenis aneka tanaman yang kita tanam, maka itu semakin bagus kualitasnya. Ada teman yang bilang, oh rumput pakcong proteinnya sekian, berarti cukup untuk breeding aja. Oh ya tidak teman-teman, itu belum komplit. Karena dikasih rumput pakcong aja, nanti dia belum dapat sumber karbohidrat. Nah, dia baru dapat sumber serat yang proteinnya tinggi. Karbohidratnya dari mana? Nggak dapat. Makanya nanti pertemuan, loh kan proteinnya sekian, ternyata kok hasilnya nggak bisa cepat gemuk. Ya, yang membuat gemuk itu kan cepat gemuk dan cepat merasa kenyang itu adalah karbohidrat, bukan serat. Oke teman-teman, itu sedikit kisah tentang pembuatan complete feed yang dilakukan di Tapak Sembrani Farm. Demikian channel YouTube ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih maju dan kita bisa berbagi ilmu untuk selanjutnya dan selanjutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.